Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Putri Wahyudi dari kelas 8D absen 9. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Salah satunya Sarekat Islam. Latar belakang. Sarekat Islam pada awalnya adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang diberi nama Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905 dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi muslim, khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa pada tahun 1912 oleh pimpinannya yang baru Haji Omar Said Djokroaminoto. Nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik. Tokoh-tokoh Sarekat Islam. Tokoh pertama Haji Samanhudi, tokoh kedua Haji Omar Said Djokroaminoto, tokoh ketiga Abdul Muiz, tokoh keempat Haji Agus Salim. Tujuan Sarekat Islam. SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Tujuan SI ditinjau dari anggaran dasarnya. 1. Mengembangkan jiwa dagang. 2. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha. 3. Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat. 4. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam. Hidup menurut perintah agama. Kongres. Kongres pertama diadakan pada bulan Januari 1913. Dalam kongres ini, Djokroaminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar bangsa Indonesia, membantu keanggotaannya yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Kongres kedua diadakan pada bulan Oktober 1917. Kongres ketiga diadakan pada tanggal 29 September hingga 6 Oktober 1918 di Surabaya. Dalam kongres ini, Djokroaminoto menyatakan jika Belanda tidak melakukan reformasi sosial berskala besar, SI akan melakukannya sendiri di luar parlemen. Masuknya pengaruh komunisme. SI yang mengalami perkembangan pesat kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh Hendrikus Josephus Franciscus Marie Sniflet atau lebih dikenal sebagai Henk Sniflet. Dengan usaha yang baik, mereka berhasil memengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Semawen, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirjo. Hal ini menyebabkan SI pecah menjadi SI Putih yang dipimpin oleh Haji Omar Said Djokroaminoto dan SI Merah yang dipimpin Semawen. SI Merah berlandaskan asas sosialisme komunisme. Akhir dari peristiwa. Jurang antara SI Merah dan SI Putih semakin melebar saat keluarnya pernyataan Komintern, Partai Komunis Internasional, yang menentang cita-cita Pan-Islamisme. Pada saat Kongres SI Maret 1921 di Yogyakarta, Haji Fakhruddin, Wakil Ketua Muhammadiyah, mengedarkan brosur yang menyatakan bahwa Pan-Islamisme tidak akan tercapai bila tetap bekerja sama dengan komunis karena keduanya memang bertentangan. Penegakan disiplin partai. Pecahnya SI terjadi setelah Semawen dan Darsono dikeluarkan dari organisasi. Hal ini ada kaitannya dengan desakan Abdul Muiz dan Agus Salim pada Kongres SI yang ke-6, 6-10 Oktober 1921 tentang perlunya disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Anggota SI harus memilih antara SI atau organisasi lain dengan tujuan agar SI bersih dari unsur-unsur komunis. Akhir peristiwa. Keputusan mengenai disiplin partai diperkuat lagi dalam Kongres SI pada bulan Februari 1923 di Madiun. Dalam Kongres Djokroaminoto memusatkan tentang peningkatan pendidikan kader SI
dalam memperkuat organisasi dan mengubah nama CSI menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Kesimpulannya adalah pada tahun 1927 nama Partai Sarekat Islam ditambah dengan Indonesia untuk menunjukkan perjuangan kebangsaan dan kemudian namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Perubahan nama itu dikaitkan dengan kedatangan Dr. Sukiman dari negeri Belanda. Namun dalam tubuh PSII terjadi perbedaan pendapat antara Djokroaminoto yang menekankan perjuangan kebangsaan di satu pihak dan di pihak lain Dr. Sukiman yang menyatakan keluar dari PSII dan mendirikan Partai Islam Indonesia (PARI). Perpecahan ini melemahkan PSII. Akhirnya PSII pecah menjadi PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, PSII, dan PARI Dr. Sukiman. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.